Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Taufik Akbar dari kelas Manajemen 22 DX dengan NPM 22411011. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu konsep dasar sistem informasi. Langsung saja saya mulai dari definisinya dulu. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, di dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Nah, adapun definisi atau pengertian dari sistem ini yaitu kumpulan dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yang mana tujuannya itu informasi. Nah, informasi sendiri yaitu hasil pengolahan data yang berarti dan bermanfaat. Nah, selanjutnya ada definisi dari sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama ada Scott George M. tahun 1998. Menurutnya, sistem informasi merupakan kesatuan yang formal yang terdiri dari sumber daya fisik dan logis. Sedangkan menurut John 1984, sistem informasi adalah kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian. Selanjutnya ada menurut John F. Nash tahun 1995. Sistem informasi ini adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud untuk menata jaringan komunikasi yang penting, proses akan transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan juga menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada menurut Henry Lucas pada tahun 1988. Menurutnya, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi tersebut. Nah, yang terakhir ada menurut Rahmat tahun 2011. Menurutnya, sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses yang berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, lanjut dari fungsi dari sistem informasi ini. Fungsi sistem informasi yaitu untuk menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sebuah organisasi. Informasi yang bernilai tinggi dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, sistem informasi yang efektif dan efisien menghendaki intervensi manajemen secara tepat. Nah, selanjutnya ada penerapan manajemen di sistem informasi. Mengapa perlu menerapkan manajemen di sistem informasi ini? Karena penerapan manajemen digunakan di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis atau organisasi. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen tersebut di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis tersebut secara umum. Nah, secara umum juga dapat diartikan bahwa informasi yang diterima oleh manajemen adalah informasi-informasi yang umum diperlukan oleh manajemen sesuai dengan posisinya. Bila kebutuhan umum informasi manajemen tidak dapat ditentukan, kebutuhan informasi tersebut biasanya didasarkan kepada kebutuhan manajemen tertentu, sehingga kalau terjadi perubahan kebutuhan manajemen, umumnya sistem manajemen tersebut sulit untuk bisa beroperasi. Nah, kesimpulannya, sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari
perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Bila dalam hal ini peran manajemen sangat diperlukan dalam setiap bidang kegiatan usaha dengan melibatkan satu orang atau lebih atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang melalui kerjasama serta dengan memanfaatkan sumber-sumber yang lainnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.